Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran, yang insya Allah semua kita pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita kembali dalam majlis yang kita cintai ini, dan majlis yang insya Allah juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majlis tadabbur Al-Quran, yang tentunya insya Allah kita berharap sejak kehadiran kita di majlis ini pada pagi hari ini sampai nanti kita selesai, Allah menurunkan cucuran rahmatnya, keridhaannya kepada kita semua, dan malaikat sejak kita mulai sampai akhir nanti tidak henti-hentinya memintakan ampunan untuk seluruh dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran kita yang sudah memasuki surah Ali Imran ayat 149 sampai 153 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, di ayat yang 149 ini tentunya masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, ya. Mulai dari 149 sampai 153 nanti masih berhubungan dengan kejadian perang Uhud, ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, kita yang ingin kita dapatkan dari tadabbur kita tentang kejadian-kejadian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini, meskipun peristiwa telah berlalu 1400-an tahun yang lalu, ya. Namun yang kita inginkan daripada mentadaburi ayat-ayat ini adalah untuk mendapatkan hikmah-hikmah, ya, mau'izah, pedoman, tuntunan, pesan-pesan yang pastinya akan sangat berguna dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena kita hidup juga di zaman yang tidak kosong atau tidak luput dari perjuangan, ya. Berbagai macam perjuangan kita hadapi, perjuangan untuk keluarga, perjuangan untuk masyarakat, perjuangan untuk kelompok, atau perjuangan dalam bekerja untuk bangsa dan negara kita. Maka semangat yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita tadabburi ini tentunya sangat memberikan inspirasi, sangat memberikan spirit yang luar biasa bagi kita. Karena apa yang kita alami pada hari ini itu telah dialami oleh orang-orang sebelum kita, ya. Bahkan mungkin lebih dahsyat daripada yang kita alami pada hari ini, dan itu dalam Al-Qur'an dikatakan kemarin, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah merasa lemah atas apa saja yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak pula ketakutan dan tidak pula berhenti melakukan perjuangan, ya. Oleh karena itu tentunya ini yang menjadi inspirasi bagi kita ketika kita mentadabburi ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 149 ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati alladzina, orang-orang yang telah kafir, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati, ya, mengikuti perintah, mengikuti ajakan, mengikuti seruan orang-orang yang telah kafir. Tentunya ayat ini kalau kita baca berhubungan dengan kejadian perang Uhud tadi, ya. Ayat ini diturunkan untuk para sahabat Rasulullah SAW yang pada waktu itu sempat ingin berniat berpaling meninggalkan dakwahnya Rasulullah SAW karena melihat kekalahan pasukan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Allah menyuruh mereka dengan mengatakan, wahai orang-orang yang telah beriman, jika kalian mentaati atau mengikuti orang-orang yang kafir, ya, yaitu Abu Sufyan, dalam buku tafsir disebutkan yang di sini maksud adalah Abu Sufyan dan pengikut-pengikutnya yang memang menjadi tokoh sentral dalam perang Uhud ini dari kalangan kafir Quraisy yang datang jauh-jauh dari Makkah untuk mengalahkan pasukan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, kalau kalian
mengikuti mereka, yaruddukum ala aqabikum. Mereka semua itu akan mengembalikan kalian ke belakang, artinya akan mengeluarkan kalian, menyebabkan kalian menjadi murtad dari agama kalian, ya. Yaruddukum ala aqabikum, inilah kata kiasan, akan membalikkan punggung kalian yang tadinya telah mengikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka akan membuat kalian membelakanginya, meninggalkan agamanya, meninggalkan dakwahnya, syariatnya, ya. Nah, ini akan terjadi kalau kalian patuh dan tunduk serta mentaati apa keinginan mereka. Ya. Karena di sini Allah mengatakan pasti mereka akan mengembalikan kalian daripada agama kalian. Fatanqalibu khasirin. Nah, kalau itu yang terjadi kata Allah, maka kalau kamu berbalik, kamu akan berbalik menjadi orang yang merugi. Ya, bagaimana merugi? Merugi di dunia dan di akhirat. Ya, karena yang namanya Islam ini, Rasul ini pasti akan dimenangkan oleh Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau mereka berpaling, murtad, ya, keluar daripada pasukan Nabi Muhammad SAW, hari itu mungkin ya Nabi Muhammad mengalami kekalahan, ya. Namun dengan izin dan kuasa Allah, tidak harus menunggu 1 minggu atau 1 bulan, ya. Di hari yang sama, di hari peperangan yang sama itu Allah balikkan langsung statusnya, yang tadinya umat Islam kalah langsung mendapatkan kemenangan. Nah, kalau karena kondisi kekalahan yang mereka lihat di awal perang Uhud itu membuat mereka berpaling, meninggalkan Nabi Muhammad, meninggalkan dakwah syariat perjuangan bersama Nabi Muhammad, mereka memenuhi suruhannya Abu Sufyan, ya, dan orang-orang munafik dari Madinah yang melemahkan semangat kaum muslimin untuk berperang, maka kata Allah, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan membalikkan kalian dari agama kalian dan akan menjadikan kalian menjadi orang-orang yang merugi, ya, merugi di dunia. Nanti sudah menjadi orang kafir, orang murtad, ya, akan dibunuh begitu, ya. Dan tidak akan lagi mendapatkan kenikmatan duniawiyah yang didapati oleh pasukan muslimin berupa harta rampasan perang, ya, berupa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, dan tentunya apalagi di akhirat. Dan inilah sebesar-besar kerugian ketika orang yang sudah tadinya memiliki pintu surga di tangannya, kemudian dia campakkan, dia buang kunci tersebut, ya, memiliki kunci pintu surga, kemudian dia buang, dia campakkan entah kemana, lalu ketika datang waktunya dia tidak lagi memiliki kunci itu, karena dia telah murtad, keluar dari agama Islam, meninggalkan agama, sehingga mereka nanti yang tadinya seharusnya mendapatkan tiket masuk surga, lalu ternyata mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah mengatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Akan tetapi, ya, Allah lah pelindung kalian semua. Allah lah maula, tempat kalian meminta perlindungan, tempat kalian memohon, tempat kalian memberikan wala, loyalitas kalian. Loyalitas yang sepenuhnya bukannya kepada orang-orang yang kafir di atas, ya, orang kafir tadi, tapi seharusnya kepada Allah kalian berikan wala kalian, tempat kalian meminta perlindungan dan pertolongan. Wa huwa khairun nasirin, dan dia adalah sebaik-baik penolong, ya, dan dia adalah sebaik-baik orang yang memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan penolongan kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalannya, ya. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwasanya Allah menolong orang-orang yang berjuang untuk agama. In tansurullaha yansurkum, ya. Demikian dikatakan dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, nah, dan ini pernah dipelesetin oleh salah seorang di negara kita ini, ya, seorang tokoh politik yang mengatakan Allahnya orang Islam itu kok lemah gitu, ya, perlu ditolong, ya, dengan dia menyitir ayat in tansurullah, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kita menolong Allah bukan karena Allah lemah, ya, Allah nggak perlu kita tolong, nggak perlu kita bantu. Tetapi maksudnya adalah siapa yang menunjukkan perjuangan, siapa yang memberikan kontribusi dalam berjuang terhadap agama ini, maka Allah akan tolong dia, yang surkum wa yutsabbit aqdamakum, ya, dan akan Allah kokohkan kaki kita, akan Allah kokohkan posisi kita kalau kita menolong agama Allah. Wa huwa khairun nasirin, dan dia adalah sebaik-baik orang yang memberikan pertolongan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, meskipun ayat ini dalam sebab turunnya berhubungan dengan kejadian perang Uhud, dan Allah turunkan untuk disampaikan kepada pengikut Nabi Muhammad SAW di perang Uhud tersebut, namun tentu secara ibrah, hikmah, mauizahnya
penting untuk kita ambil dalam kehidupan kita hari ini. Bahwasanya kalau kita taat patuh kepada orang yang kafir, ya, yang tidak seagama seiman dengan kita, maka yang akan terjadi mereka pasti lambat laun, ya, yaruddukum ala aqabikum. Mereka akan memalingkan kalian, mengajak kalian untuk bermaksiat kepada Allah. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan mereka akan mengeluarkan kalian dari agama kalian, sehingga dengannya kalian akan menjadi orang yang merugi. Begitu pesan Allah dalam ayat ini. Tapi Allah mengatakan balillahu maulakum. Akan tetapi Allah lah yang pantas kalian jadikan tempat bergantung, tempat meminta perlindungan dan pertolongan, tempat memberikan wala atau loyalitas, wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik orang yang memberikan pertolongan. Tentunya sekali lagi Bapak dan Ibu, ayat-ayat seperti ini tentunya harus menjadikan atau membuat akidah kita, keyakinan kita ini semakin kuat dan semakin kokoh, teguh, ya, istiqamah di dalam mempertahankan akidah kita, bahkan tidak saja mempertahankan, bahkan juga memperjuangkannya. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk umat, ya, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk agama ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru. Jadi Allah di atas telah mengatakan Allah yang seharusnya menjadi tempat penolong, tempat meminta tolong dan meminta perlindungan, dan dia sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Ya, bagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang, kepada pengikut Nabi Muhammad, para sahabat yang ikut bersama beliau di perang Uhud? Allah mengatakan sanulqi, akan kami masukkan, akan kami berikan atau akan kami timpakan fi qulub, di hati-hati, alladzina, orang-orang yang kafir itu, apa yang akan Allah timpakan di hati mereka, yaitu ar-ru'ba, rasa takut yang sangat dahsyat, ya. Allah akan timpakan di hati-hati mereka, orang-orang yang kafir tersebut, rasa takut bima asyraku billah, dengan sebab mereka mempersekutukan Allah, ya. Jadi kata Allah, kalian orang-orang Islam harus optimis, ya, harus penuh semangat, harus penuh dengan spirit, dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi dalam berperang bersama Rasulullah SAW. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti seruan mereka, ajakan dan rayuan mereka, karena Allah akan menolong kalian. Bagaimana cara Allah menolong kalian? Kata Allah, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami akan masukkan, akan kami timpakan di dalam hati-hati orang yang kafir tersebut, yaitu rasa takut yang luar biasa. Meskipun mereka jumlahnya sangat banyak, dalam perang Uhud ini diceritakan jumlah pasukan muslimin cuma 700, sedangkan pasukan orang musyrikin jumlahnya sekitar 3.000, ya. Tidak berbanding sama sekali. Namun Allah dengan izinnya menimpakan rasa takut, ya, dan di situ mereka membawa pasukan berkuda juga, ya, pasukan berkuda dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Mereka datang dari Makkah dengan pasukan yang peralatannya sangat lengkap begitu. Akan tetapi Allah timpakan rasa takut di dalam hati mereka, ya, bima asyraku billah. Apa yang membuat mereka merasa takut? Karena mereka mempersekutukan Allah. Dengan apa? Malam yunazzil, dengan apa-apa yang tidak pernah Allah menurunkan dengannya sultana, ya, menurunkan padanya hujjah. Artinya yang mereka syirikkan itu, yang mereka persekutukan dengan Allah itu dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan hujjah di atasnya. Sultana di sini bisa dikatakan hujjah, ya. Tidak ada perintah, tidak ada keterangan bahwasanya itu bisa dipersekutukan dengan Allah begitu. Wa ma'wahumun nar, dan kemudian kata Allah, tempat kembali mereka, orang-orang kafir tadi itu adalah neraka jahanam, ya. Itu yang Allah siapkan untuk mereka. Wa bi'sa mathwal zalimin, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggalnya atau tempat kembalinya orang-orang yang zalim, ya. Itu orang-orang yang kafir tadi, yang Allah sebut mereka juga dengan orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka sendiri dan menzalimi orang lain, ya. Menzalimi diri sendiri dengan mempersekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Demikian pesannya Luqman di dalam kepada anaknya, ya. Di dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi orang yang berbuat syirik itu sebetulnya dia sedang berbuat zalim. Apakah dia menzalimi Allah? Tidak, ya.
yang dia zalimi adalah dirinya sendiri, karena dia mencabut rahmat Allah dari dirinya dan menjadikan dirinya menjadi salah satu calon penduduk neraka jahanam yang akan kekal selama-lamanya di dalamnya kalau dia mati dalam keadaan syirik tersebut. Wa bi'sa mathwaz zalimin, ya, seburuk-buruk tempat tinggalnya orang-orang yang zalim. Zalim kepada dirinya dan zalim juga kepada orang lain, orang-orang kafir tadi ini. Ya, dia tidak cukup sekedar bersekutu dengan mempersekutukan Allah, tapi juga mengajak orang lain untuk mempersekutukan Allah, memerangi Nabi Muhammad yang mendakwahkan tauhid, ya, bahkan memerangi mereka dan membunuh mereka begitu. Jadi Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang sangat zalim, ya. Nah, ini yang Allah berikan kepada mereka sebagai pertolongan kepada umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Akan Allah timpakan di hati mereka rasa takut, ya, kepada umat Islam. Dan itulah di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang beliau sebut dalam hadis, di antara keistimewaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain, bahwasanya beliau dibantu atau ditolong oleh Allah dengan Allah berikan rasa takut ini di hati lawan yang akan dituju itu, padahal mereka masih jauh jaraknya, ya, masih jauh, mungkin ribuan kilometer. Tapi begitu mereka mendengar berita dari telik sandi bahwasanya pasukan Muhammad telah bergerak, itu pasukan orang-orang kafir itu telah gemetar duluan gitu, ya. Dan ini adalah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, walaqad shadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh betul-betul Allah telah menepati janjinya kepada kalian, ya, Allah telah menepati janjinya kepada kalian. Ya, di sini Bapak dan Ibu, memang kalau kita belum menguasai struktur bahasa Arab agak bingung menerjemahkan, ya, dengan terjemahan kata per kata ini. Dan sungguh betul-betul telah menepati kalian Allah janjinya. Ini tidak sesuai dengan struktur bahasa kita, ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan, ya, kita juga seiring dengan waktu berupaya juga untuk mempelajari bahasa Arab agar lebih mudah memahami susunan ayat-ayat Allah ini. Dan sungguh betul-betul telah menepati janjinya Allah, telah menepati kalian janjinya, Allah janjinya begitu, ya. Dan sungguh Allah telah menepati janjinya kepada kalian, yaitu untuk akan memberikan kemenangan, ya. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah telah menepati janjinya kepada kalian, irtahussunahum biiznih, ketika kalian mampu mengejar mereka, membunuh mereka dengan izinnya. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat, para pengikutnya di Madinah untuk naik ke Bukit Uhud, berperang menunggu serangan orang-orang musyrikin dari Makkah, waktu itu Rasulullah telah menjanjikan kepada mereka akan Allah berikan kemenangan untuk mereka. Ya, dan benar di awal peperangan pasukan Nabi Muhammad SAW berhasil mengkocar-kacirkan pasukan orang musyrikin yang pada waktu itu salah satunya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Subhanallah, ya. Jadi Khalid bin Walid yang kita dengar salah seorang panglima perang Nabi Muhammad SAW yang sangat gagah, salah seorang sahabat yang terkenal yang banyak menaklukkan daerah-daerah baru seperti Persia, seperti Irak, ya. Ternyata tadinya seorang gembong musyrikin yang luar biasa. Bahkan di tangannya banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal ketika perang Uhud ini. Namun begitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam, kata Rasulullah. Orang yang terbaik di antara kalian pada waktu jahiliyahnya, nanti begitu masuk Islam dia juga akan menjadi orang yang terbaik. Ya. Nah, kata Allah, sungguh Allah telah menepati janjinya kepada kalian ketika Rasulullah mengajak mereka untuk berperang di Bukit Uhud, menunggu kedatangan pasukan musyrikin. Allah telah tepati janjinya, iltahussunahum bi'idznih, ketika kalian mampu membunuh orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin itu dengan izinnya Allah. Ya. Namun apa yang terjadi? Hatta idza fashiltum, ya. Hingga ketika kalian merasa lemah, ya. Lemah karena apa? Bukan lemah karena, ya, ini dalam susunan ayat Al-Quran didahulukan, ya. Seharusnya mereka belum lemah dulu. Yang terjadi itu
fashiltum ini seharusnya di akhir. Namun dalam penjelasannya ini biasa orang Arab menggunakan cara komunikasi begini, hingga ketika kalian telah merasa lemah. Lemah itu diakibatkan oleh watanaza'tum, kalian berselisih dalam urusan. Ya, jadi ceritanya Bapak dan Ibu, agar saya berikan dulu ceritanya agar bisa memahami ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan posisi-posisi pasukannya, beliau meletakkan masing-masing pada tempat-tempat yang strategis ya. Salah satunya juga bagi pasukan yang ahli memanah ditempatkan di Jabal Rumah. Jabal Rumah itu artinya bukit pemanah. Kalau hari ini kita kalau pergi umroh, maka biasanya pasti akan dibawa naik ke bukit itu. Bukitnya tidak terlalu tinggi ya, karena telah dipotong mungkin ya, tapi secara historinya masih bisa kita dapatkan di sana. Jabal Rumah, bukit yang di situ dulu pasukan pemanah ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bahkan sudah mengatakan kepada mereka, apapun yang terjadi, kalian tidak akan meninggalkan tempat ini. Ya, namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika mereka melihat dari jauh pasukan Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu dipimpin oleh sahabat-sahabat yang utama ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat pembesar-pembesar sahabat yang lain, yang tentunya dengan semangat jihad yang tinggi, mereka berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin ya, meskipun di pihak musyrikin itu ada Khalid bin Walid. Nah, melihat pasukan musyrikin telah kocar-kacir, orang-orang yang ada di Jabal Rumah ini melihat orang-orang dari batalion yang berhasil mengalahkan orang musyrikin itu berlarian berebut harta orang-orang musyrikin ya. Bahkan mereka melihat perempuan-perempuan Madinah ya datang dari arah kota Madinah untuk berebut harta rampasan perang tersebut. Nah, mereka yang tadinya berada di posisi Jabal Rumah ini tidak tahan menahan keinginan mereka, tidak tahan menahan hasrat dan hawa nafsu mereka, karena mereka melihat saudara-saudara mereka di batalion yang lain telah turun dari bukit Jabal Uhud dan berlarian berebut harta rampasan perang. Ya, karena mereka merasa pasukan Nabi Muhammad telah menang dan orang musyrikin telah kalah, sekarang datang giliran untuk merebut harta rampasan perang. Nah, ini tentu sebetulnya manusiawi ya Bapak dan Ibu ya. Manusiawi ketika kita melihat orang berebut kemenangan ya, dan ini terjadi juga di zaman kita. Begitu terjadi pemilu misalkan gitu ya, pemenang keluar adalah kelompok A misalkan, lalu terjadilah saling berebut kekuasaan ya, berebut kue-kue kekuasaan, yang tadinya kompak bersatu malah saling cakar-cakaran begitu. Ya. Jadi ini manusiawi tentunya. Namun kalau dibawakan kepada posisi mereka sebagai umat Nabi Muhammad atau pasukan Nabi Muhammad yang harus patuh kepada perintah Nabi seharusnya, maka mereka tidak seharusnya meninggalkan bukit tersebut. Ya, namun yang terjadi mereka turun, dan situasi ini dilihat oleh Khalid bin Walid, ya, salah seorang panglima perang yang sangat gagah dan sangat cerdas dari kalangan musyrikin. Akhirnya Khalid bin Walid memutar arahnya. Ya, dia menyergap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di puncak bukit Uhud dari belakang. Begitulah kira-kira gambarannya. Dan seketika mereka berhasil membalikkan situasi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertinggal hanya dengan beberapa gelintir sahabat mendapatkan perlawanan yang sangat dahsyat. Bahkan sampai di situ disebutkan rahang beliau patah, ya, kendingnya terluka, mendapatkan serangan yang begitu dahsyat dari pasukan orang musyrikin, yang akhirnya banyak sahabat di situ terbunuh ya, tidak kurang dari 70 orang sahabat yang mati terbunuh, termasuk pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, salah seorang sahabat yang sangat utama, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, mati terbunuh di sana. Ya, dan di situ juga kita dengar cerita Hindun ya, istrinya Abu Lahab, yang ketika menemukan jasadnya paman Rasulullah Hamzah, beliau sobek dadanya dengan pisau ya, kemudian beliau ambil jantungnya dan beliau makan, dikunyah dan ditelan sampai habis ya. Begitulah kebencian Hindun pada waktu itu kepada paman Rasulullah SAW atau kepada pasukan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengatakan, dan sungguh Allah telah menepati janjinya kepada kalian ketika kalian berhasil membunuh mereka di awal peperangan. Lalu ketika kalian merasa lemah,
Karena apa? Karena kalian berselisih dalam perintah Rasulullah SAW. Jadi pasukan di Jabar Rumah ini Bapak dan Ibu tadinya berselisih juga. Sebagian ada mengatakan nggak boleh turun begitu ya. Jangan turun. Rasulullah telah pesankan kepada kita apapun yang terjadi jangan turun dari sini. Tetap pada posisi kita. Namun sebagian lagi mengatakan sudahlah kita sudah menang begitu ya. Mari kita juga ikut berebutan harta rampasan perang. Nanti kita tidak dapat apa-apa begitu. Jadi begitu dahsyat situasinya pada waktu itu. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan akhirnya kalian mendurhakai nabi kalian, ya, mendurhakai nabi kalian min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa-apa yang kalian sukai, ya. Jadi setelah mereka melihat harta rampasan perang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin yang kocar-kacir, artinya Allah memperlihatkan kepada mereka apa yang mereka cintai, mereka sukai. Minkum mayuridu dunia, di antara kalian ada yang menghendaki dunia, wa minkum mayuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang masih menginginkan akhirat. Nah, ini tadi yang Allah kita sebutkan, mereka saling berselisih pendapat pada waktu itu. Di antara mereka ada yang menginginkan dunia, ya, lalu meninggalkan bukit rumah, turun mengejar harta rampasan perang bersama yang lain, dan sebagian mereka ada yang tetap kokoh berdiri di sana. Bahkan di dalam penjelasan ayat ini, dalam riwayat sahabat disebutkan, kalaulah bukan karena kejadian perang Uhud ini, kami tidak mengetahui ternyata ada sekelompok orang dari sahabat Nabi ini yang cinta pada dunia. Ya, ternyata selevel sahabat Nabi pun masih terdapat di golongan mereka orang-orang yang cinta kepada dunia. Ini Allah yang mengatakan minkum mayyuridud dunya. Ya, jadi ternyata ya sebagian daripada sahabat itu diuji keimanannya oleh Allah dan terbongkar begitu ya. Ternyata mereka masih cinta kepada dunia. Tentunya bukan berarti mereka kafir, munafik, tidak. Ini manusiawi tentunya. Tapi mungkin karena belum sempurnanya keimanannya ya, belum kokohnya keimanannya, tergoda melihat orang lain berebutan ghanimah, mereka pun tidak mau ketinggalan kesempatan. Wa minkum mayyuridul akhirah, namun sebagian tetap menginginkan akhirat, tidak turun dari Jabal Rumah dan tetap pada posisinya. Tsumma sarafakum anhum, ya, tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kalian daripada mereka. Artinya Allah menangkan kalian, ya. Allah tsumma sarafakum anhum, Allah palingkan kalian dari mereka. Ya, sebagian setelah itu mereka mendapatkan kemenangan kembali ketika diketahui Rasulullah SAW masih hidup, dan mereka yang tadinya telah patah semangat kembali bersemangat kembali, sehingga orang-orang musyrikin yang tadinya akan mengalahkan mereka berhasil mereka balikan keadaan dan mereka tumpas orang-orang musyrikin pada waktu itu, dan akhirnya lari tunggang langgang meninggalkan Madinah. Begitu juga dengan Abu Sufyan, ya, yang mendapatkan kekalahan yang cukup dahsyat di akhir peperangan. Liyabtaliyakum. Ya, yang demikian itu Allah biarkan mereka kalah, Allah biarkan mereka bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Jabal Rumah, liyabtaliyakum, untuk menguji keimanan mereka. Jadi skenario ini telah Allah jadikan untuk menguji keimanan mereka, ya. Allah tidak marah karena Allah mengatakan walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian, ya. Jadi bukan berarti Bapak dan Ibu, meskipun sahabat di sini kita tahu ceritanya ada yang durhaka atau membangkang perintah Rasulullah, namun Allah di sini mengatakan itu Allah jadikan untuk menguji keimanan mereka dan Allah telah memaafkan mereka, ya. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar untuk orang-orang yang mukmin, ya. Demikian Allah memberikan kemenangan, tapi pakai skenario dulu, ya. Diberikan dulu kemenangan di awal, begitu terjadi euforia, sebagian turun ke bukit merebut atas harta rampasan perang, yang sebagian tetap bertahan, kemudian berbalik keadaan menjadi kalah. Bahkan Rasulullah SAW sampai mendapatkan luka yang cukup serius, ya. Rahangnya patah, keningnya terluka, ya. Kakinya banyak luka yang diderita oleh Rasulullah pada waktu itu, sehingga membuat pasukan umat Islam pada waktu itu semakin lemah. Karena ada yang berteriak, ya. Ada yang berteriak, Nabi Muhammad telah meninggal, ayo kita kembali kepada agama kita yang lalu, ya. Kembali kepada kekafiran, kemusyrikan kita, agar kita tidak punah dan tidak musnah di sini. Masih ada kesempatan, begitulah kira-kira.
Namun ternyata Allah balikkan keadaan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, beliau mengatakan ilayya ibadallah, ya, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabat yang terlihat oleh beliau meninggalkan lokasinya. Di situ Rasulullah menyeru dengan menyebut ilayya ibadallah. Datanglah kepadaku atau jangan tinggalkan aku, berkumpullah denganku ya wahai hamba-hamba Allah, ya. Bahkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan serangan yang begitu dahsyat sampai beliau terluka, beliau sampai waktu itu menangis, ya, yang sudah kita tadabburi di ayat sebelumnya, dan sampai akan mengangkatkan tangan, ya, memohon kehancuran untuk orang-orang ini. Namun Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sampai berbuat demikian, ya. Walaqad afa ankum, dan sungguh Dia telah memaafkan kalian, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah memiliki keutamaan atas orang-orang yang mukminin, orang-orang yang mukmin. Kemudian di ayat berikutnya Bapak dan Ibu, ayat yang terakhir insyaallah, ya, Allah mengingatkan kembali orang-orang yang baca Al-Qur'an, yaitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz tus'iduna, ya, idz tus'iduna wa la talwuna ala ahadin. Nah, di sini perlu kita koreksi Bapak dan Ibu, di dalam buku tafsir artinya bukan naik, ya. Kalau naik itu tas'uduna, tapi kalau tus'iduna itu malah kebalikannya. Ketika kalian turun, ya, karena faktanya pasukan muslimin itu bukan naik, mereka turun. Ketika melihat orang-orang berebut harta rampasan perang, mereka yang tadinya posisinya di atas turun berebut ke bawah. Ya, jadi tidak cocok kalau diartikan di sini naik. Dan ingatlah ketika kalian semua atau kalian sebagian besar daripada kalian turun dari bukit Uhud, wala talwuna ala ahadin, dan kalian tidak mengacuhkan, tidak menoleh kepada siapapun, bahkan Nabi pun yang menyuruh kalian tidak acuhkan. Ya, tadi kita sebut Rasulullah ketika melihat sebagian besar pengikutnya yang turun dari bukit Uhud mengejar harta rampasan perang, beliau berteriak, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, jangan turun, tetap berada di sini, tetap berjuang bersamaku wahai hamba Allah. Begitu Rasulullah berteriak, ya. Maka di sini Allah katakan, dan ingatlah ketika kalian berbondong-bondong turun mengejar harta rampasan perang dan tidak menoleh kepada seorang pun, bahkan Nabi pun mereka tidak acuhkan, begitu, ya. War rasulu yad'ukum. Nah, di sini Allah mengatakan war rasulu yad'ukum, bahkan Nabi pun memanggil kalian fi ukhrakum, di antara kawan-kawan kalian, ya, fi ukhrakum. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamma, maka Allah timpakan kepada kalian kesedihan setelah kesedihan, ya. Fa athabakum ghamman bi ghammin. Ya, kesedihan yang pertama karena mereka mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesedihan yang pertama. Kemudian kesedihan yang kedua, kocar-kacirnya pasukan Nabi Muhammad dan banyaknya di antara mereka yang terluka dan terbunuh, ya. Nah, ini yang harus diingat kata Allah. Lalu Allah berikan pertolongan, ya. Jadi ingatlah kata Allah, dulu posisi kalian terperdaya dengan harta rampasan perang, kalian maksiati Rasulullah, ya, dan kemudian kalian disuruh oleh Nabi kalian tidak menoleh sama sekali. Padahal Nabi mengatakan ilayya ibadallah, ya. Dan ingat juga ketika kalian mendapatkan ghamman bi ghammin, sedih di atas kesedihan, sedih mendengar nabinya meninggal, terbunuh, ya, dan sedih juga ketika banyak di antara mereka yang terluka, yang terbunuh, ya, yang berjumlah sekitar 70 sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang utama di antaranya paman Rasulullah, Hamzah, ya. Nah, akhirnya Allah berikan kepada mereka kemenangan dan Allah maafkan kesalahan mereka. Tujuannya apa? Likaila tahzanu, supaya kalian jangan bersedih hati ala ma fatakum, ya, atas apa-apa yang luput daripada kalian, yaitu berupa harta rampasan perang, ya. Kesempatan untuk meraih harta rampasan perang yang banyak seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabat yang mungkin posisinya dekat di situ, ya, yang posisinya dekat dengan harta rampasan perang itu tadi. Likaila tahzanu ala ma fatakum, supaya kalian tidak merasa bersedih dengan apa-apa yang luput daripada kalian, wala ma asabakum, dan begitu juga jangan bersedih atas apa yang menimpa kalian daripada banyaknya kalian yang terluka, banyak yang mati di antara kalian. Wallahu khabirun bima ta'malun,
dan Allah sesungguhnya Maha mengetahui, ya, Maha mengkhabarkan kelak apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini masih berputar tentang kejadian perang Uhud, ya, yang Allah ceritakan di dalam ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini. Yang tentunya seperti yang tadi kita sampaikan, tujuan kita mentadabburi ayat ini adalah meskipun mungkin kita merasa ini sudah kuno ceritanya begitu, ya, sudah kuno, ya, tapi subhanallah, inilah mukjizatnya Al-Qur'an. Ya, meskipun kita baca, bahkan orang Arab yang paham bahasa Arab, mereka tidak pernah bosan, ya, membaca Al-Qur'an ini, membaca cerita yang ada di dalamnya. Tidak sama dengan kalau kita membaca novel, ya, membaca buku cerita, roman, ya. Katakanlah apa yang roman yang paling kita sukai, kita senangi. Kalau dulu pernah viral buku-buku cerita seperti apa, ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih, mungkin kita baca sekali aja habis itu sudah, ya. Kita tidak mau mengulanginya kedua kali atau mungkin ketiga kali. Karena kita sudah paham isinya. Namun bagaimana dengan Al-Quran? Bapak dan Ibu yang pernah umrah mungkin melihat di Masjidil Haram, orang-orang Arab itu, Masya Allah, ya, begitu kuatnya mereka semangat membaca Al-Quran. Dari pagi, ya, sholat subuh sampai 2 jam mereka baca Al-Quran, kemudian mereka tidur sebentar, kemudian mereka berwudu dan mandi, kemudian datang ke masjid lebih awal dan membaca Al-Quran kembali, padahal mereka paham artinya. Dan itu mereka ulang-ulang terus, ya, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Karena apa? Karena memang Al-Quran ini mukjizat, ya. Meskipun yang kita baca ini cerita kuno, cerita yang telah berlalu dan kita ulang-ulang terus, namun dengan mukjizat Al-Quran itu, semakin Al-Quran ini sering kita baca, kita tadabburi, maka Allah akan datangkan bermacam-macam hikmah, mau'izah, pesan yang tentunya akan membuat hati kita menjadi lapang, membuat kita terinspirasi, membuat hidayah itu kembali kuat di dalam hati kita, ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan Bapak dan Ibu, membaca ayat-ayat seperti ini, di samping kita tentunya senang mendengar cerita sejarah, ya, bagaimana dulu peperangan itu terjadi, bagaimana kekalahan yang diderita oleh Nabi Muhammad dan pasukannya di perang Uhud. Namun yang lebih besar dari itu adalah agar kita bisa merefleksikannya dengan kehidupan kita pada hari ini, ya, yang bahwasannya yang namanya perjuangan itu ada naik turunnya, ada menang, ada kalah, ya. Tapi kalau kita yakin bahwasanya Allah senantiasa bersama orang-orang yang mukminin, in tansurullaha yansurkum, maka kita tidak akan pernah berpatah arang, kita tidak akan pernah berputus asa, dan inilah modal kita yang paling utama, ya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu dan inspirasi bagi kita, dan tentunya untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat semua. Dan mohon maaf atas kekurangan saya dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Kita lanjutkan dengan forum diskusi atau tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.